Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Suryono, channel seputar SEO, bisnis, dan UMKM, serta urusan lainnya. Kira-kira seperti itu. Seperti yang sering kami sampaikan, Anda boleh uh, follow kami, subscribe kami. Anda juga boleh tidak, itu kan? Karena semakin banyak Anda subscribe channel, Anda akan semakin banyak noise, gitu kan? Kalau ingat itu kan materi seputar SEO dan bisnis, bolehlah cari di YouTube channel Mas Suryono. Oke, kali ini kita akan belajar seputar mindset ya, salah satu bab di buku Rework karya Jason Fried gitu kan, dan rekannya. Kalau di Twitter nama rekannya itu DHH, gitu kan, Daniel siapa. Tapi lengkapnya kami juga agak lupa itu kan, maka coba nanti kami tulis di caption saja rekan dari Jason Fried. Mungkin sebagian dari rekan-rekan sudah tahu ya kalau Jason Fried itu beliau salah satu pendiri dari Basecamp, salah satu task management yang cukup digemari kan. Ada banyak task management, Asana, Jira, Trello itu kan salah satunya Basecamp yang banyak digemari oleh orang-orang itu kan seperti itu. Nah, perusahaan Jason Fried ini yang membuat Basecamp itu kan. Bahkan rekan Jason Fried DHH itu, Daniel lah yang dia mengkonsep bahasa pemrograman Ruby on Rails gitu kan. Itu yang buat beliau seperti itu. Salah satu buku yang terkenal yang dikarang oleh Jason Fried adalah buku Rework gitu kan. Nah, di awal bab pertama itu kan yang disampaikan itu tulisan seputar bab ignore the real world. Maksudnya apa itu kan? Nah, kita akan bahas. Semuanya baik itu MKM, bisnis ataupun yang lain. Satu kata yang cukup menghentak kami itu kan di awal itu disampaikan that would never work in the real world itu kan, aduh agak belepotan. Jadi sering kita mendengar itu kan orang lain itu mengatakan seperti itu saat kita melakukan hal baru. Jadi itu nggak mungkin bisa, itu nggak akan bisa itu kan. Di dunia nyata itu nggak mungkin terjadi itu kan. Seolah-olah sesuatu yang sudah pernah berhasil itu yang sudah diketahui orang lain yang sudah lakukan itu kan. Jadi hal baru itu susah terjadinya seperti itu. Susah terjadinya itu kan. Makanya kebanyakan orang saat mendengar istilahnya penyampaian dari orang lain seputar itu kemudian berhenti dan tidak mengerjakan hal tersebut seperti itu. Nah, oleh Jason Fried hal yang sebagai sesuatu yang toksik gitu kan. Jadi seolah-olah dunia ini bukan untuk hal yang baru gitu kan. Terus kemudian banyak orang meyakinkan kita untuk berhenti mengerjakan hal tersebut. Jadi disarankan oleh Jason itu kan kita nggak usah percaya dengan mereka, stop gitu kan, stop, jangan percaya dengan mereka gitu kan, seperti itu, jangan percaya dengan mereka. Apa itu kan? Karena itu mereka, tapi bukan berarti Anda harus hidup di dunia itu. Jadi mereka mungkin menganggap bahwa itu dunia nyata mereka sehingga itu nggak akan terjadi. Tapi kita sebagai pebisnis, sebagai entrepreneur itu kan kita jangan jadikan hal tersebut sebagai excuse, sebagai alasan untuk kemudian tidak melanjutkan sebuah ide baru, gagasan itu kan. Yang dilakukan harus apa? Fight gitu kan. Kita harus melakukan istilahnya perjuangan bagaimana agar konsep kita itu bisa realisir itu kan, seperti itu. Jason Fried itu kan itu membuktikan bahwa perusahaannya ini rame ya saat sebelum musim Covid ini kan, orang sekarang saat musim Covid kan orang berusaha remote gitu kan. Nah, Jason Fried itu sebelum musim Covid itu kan dia sudah bahkan puluhan tahun, lebih dari 10 tahun itu kerja itu remote. Gitu. Bahkan kerja remote timnya tersebar di 8 kota dan 2 benua. Gitu loh. Jadi sesuatu yang kayaknya susah ini, sudah beda zona waktu untuk remote, Pak. Aslinya bisa itu, tinggal kita cari tahu caranya saja bagaimana mengaturnya dan baik gitu. Jadi dunia kita itu dikonsep sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, Jason Fried itu juga bisa menarik jutaan pelanggan itu kan tanpa memiliki seorang sales pun di perusahaan. Sebagaimana kita ketahui, konsep yang umum kalau pengen maju ya harus punya sales itu kan. Padahal aslinya tanpa sales itu juga bisa menarik sales murni ya, orang murni itu juga bisa menarik pelanggan, bahkan pelanggannya juga banyak, kira-kira seperti itu. Jadi konsep itu tidak akan terjadi di dunia nyata, tidak akan bekerja di dunia nyata, itu nggak berlaku jadinya. Oleh Jason dibuktikan bahwa itu nggak berlaku, bisa kok nyatanya.
seperti yang nanti harus jadi selalu berupaya keras gitu kan, merealisasikan impiannya, tidak mudah menyerah oleh celaan dan cemooh orang lain gitu kan. Jadi konsep ignore the real world ini penting sekali ya dimiliki oleh para entrepreneur, para pebisnis gitu kan, yang ada di Indonesia ini, teman-teman pebisnis UMKM di Indonesia ini. Salah satu contoh itu kan ignore the real world yang jelas itu kan terbuka di depan kita, itu kita bisa melihat bagaimana brand Aqua itu dulu mengawali proses menjual air dalam botol itu kan, gimana ceritanya itu kan jual air dalam botol itu kan, dalam botol plastik, di mana Indonesia negeri yang air itu berlimpah itu kan, itu banyak orang istilahnya mencibir itu kan. Tapi coba bayangkan apa yang pendiri Aqua saat itu lakukan ketika berhenti ngikuti real world-nya orang-orang itu kan, maka kita nggak akan mengenal ini, nggak kenal Aqua seperti sekarang itu gitu kan. Tapi beliau tetap bersemangat itu kan, mengupayakan proses dengan baik sehingga brand Aqua bisa ibaratnya menjadi brand nomor satu lah untuk air minum dalam kemasan di Indonesia, kira-kira seperti itu ya. Jadi semoga bermanfaat ya konsep ignore the real world ini. Jadi seorang pengusaha ya pebisnis berusaha merealisasikan konsepnya itu kan dengan sekuat tenaga, ikhtiarnya sekencang mungkin itu kan, faktor langit juga dijalankan, kira-kira itu ya. Menyimak ya kan, seri mindset seputar bisnis dari channel kami, dari channel Mas Suryono. Teman-teman yang ingin melihat IG di mana kami melakukan rekaman itu kan, bisa lihat umkmkita.com, bisa follow di sana seperti itu. Kalau untuk channel Mas Suryono nggak usah follow itu kan, nggak usah subscribe itu kan. Kalau mau subscribe juga boleh itu kan. Kalau misalnya mau butuh saja cari saja Mas Suryono, kira-kira seperti itu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Dipersembahkan oleh